Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya akan menceritakan salah satu cerita yang diceritakan kepada saya oleh salah seorang peternak ya yang bernama Pak Nyoto. Namun seperti biasanya sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, izinkan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Kepada Sobat Horor Klasik sekalian, saya meminta maaf ya pertama-tama karena mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini saya mulai sedikit tidak rutin dalam mengupload cerita ya, karena terus terang saja selama kurang lebih 3 mingguan ini ya saya memang sedang ada sebuah kesibukan riset yang kebetulan membuat saya harus sering berada di tempat yang bisa dikatakan terpencil ya, bisa dikatakan terpencil. Dan terus terang saja kenapa saya sampai jarang upload dan kadang-kadang mungkin membalas komen dari Sobat Horor Klasik ini cukup lama ya, karena memang sinyal di daerah itu memang bisa dikatakan sangat buruk ya. Sinyal di daerah situ sangat buruk, dan di samping faktor kesibukan juga ya yang membuat saya jadi sedikit agak lambat dalam merespon komen maupun mengupload cerita. Nah, sebetulnya awalnya ya cerita yang akan saya upload bukan cerita ini ya, namun karena saya pikir ada salah satu cerita yang cukup menarik yang kebetulan terjadi selama saya sedang melakukan riset ini. Saya pikir tidak ada salahnya bila saya bagi ke Sobat Horor Klasik sekalian. Nah, kita langsung mulai saja ya ceritanya. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan ya, dalam beberapa minggu ini memang saya banyak berurusan dengan salah satu komunitas ya, komunitas atau paguyuban peternak yang terletak di dataran tinggi di sebuah kaki pegunungan ya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan ya secara gamblang lokasi pastinya, karena ya jujur saja saya khawatir nanti mungkin ada pihak-pihak yang keberatan atau mungkin malah menimbulkan hal yang tidak baik di kemudian hari. Nah, ringkasnya selama beberapa minggu ini ya setelah saya istilahnya hilir mudik ya atau wirawiri ke daerah tersebut, saya ini pada akhirnya mendapatkan informasi ya dari beberapa peternak yang saya temui bahwa sebetulnya ada salah satu jalan yang cukup istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawanya itu menyidat ya, atau kalau bahasa Indonesianya apa namanya, memotong ya istilahnya mungkin ya, memotong jarak tempuh dan waktu dari tempat kediaman saya untuk menuju ke daerah tersebut. Nah, jujur ya, saya juga tidak pernah tahu bahwa ternyata ada jalur
atau jalan alternatif yang memang bisa dikatakan cukup meringkas waktu dan jarak tempuh tanpa saya harus memutar dulu melalui wilayah kota seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya saya pun juga mencoba mengikuti ya petunjuk dari peternak tersebut, dan pada akhirnya memang saya bisa menemukan jalan alternatif tersebut. Nah, ketika saya mencoba untuk pertama kali jalan tersebut, saya mencoba dalam kondisi sore hari ya, yang kondisi memang masih terang, bisa dikatakan seperti itu. Nah, saya lupa ya, itu sudah masuk minggu keberapa. Namun yang jelas saya ingat persis hari itu memang hari Kamis ya, atau malam Jumat ya. Dan kebetulan saya baru meninggalkan area peternakan tersebut itu kurang lebih jam setengah 8 malam ya, kurang lebih jam setengah 8 malam. Nah, untuk gambaran saja ya, jalur alternatif yang saya lewati ini merupakan jalur perkampungan ya, jalur perkampungan yang melintasi beberapa kecamatan. Namun ada spot-spot tertentu yang bisa dikatakan masih kategori kebun semi hutan ya, dengan pohon yang tinggi-tinggi dan jalur yang bisa dikatakan banyak tikungan, tanjakan serta turunan, kurang lebih seperti itu. Dan di beberapa spot, terutama yang di kebun semi hutan itu, tidak ada lampu penerangan sama sekali. Nah, kembali ke cerita yang saya alami terlebih dahulu ya. Ketika saya berpamitan ya kepada teman-teman peternak itu, beberapa dari mereka ini berpesan kepada saya untuk berhati-hati, terutama ketika saya melewati sebuah jembatan. Nah, awalnya saya hanya mengiyakan saja ya, karena memang beberapa kali saya melintasi daerah itu ya tidak ada masalah apa-apa. Nah, akhirnya saya memulai ya perjalanan saya untuk pulang, dan ketika saya sudah akan mendekati jembatan tersebut ya, itu beberapa ratus meter ya, mungkin sekitar 200 meter ya menjelang jembatan itu, kondisi medan jalan di situ adalah turunan, kemudian jalan menikung ke kiri dengan kondisi di sebelah kiri dan kanannya ini merupakan rimbunan pohon bambu seperti itu. Jadi jalannya memang menikung, dan bisa dikatakan ya kalau orang Jawa ini biasa menyebutnya tikungan Ciluba ya, karena memang kita tidak bisa melihat sisi jalan setelah tikungan ini ada kendaraan atau tidak, terutama kalau dalam kondisi siang hari ya. Kalau malam kita bisa berpatokan kepada lampu. Nah, ketika saya mendekati tikungan itu ya, saya ini merasa bahwa di sebelah kanan saya atau di rimbunan pohon bambu yang tepat di tikungan itu, saya merasakan ya, bukan melihat ya, saya merasakan ada sosok yang seperti mengawasi saya, kurang lebih begitu. Dan ketika saya sudah mulai masuk ke tikungan, perasaan itu semakin kuat ya, dan sekilas ya, ujung mata kanan saya ini melihat ada sosok yang berdiri di situ. Maaf ya, saya lupa menceritakan kondisi jalan ya pada malam hari itu. Pada malam hari itu kondisinya hujan gerimis kecil ya, hujan gerimis kecil, dan jujur ya, sejak saya masuk dari jalan raya untuk masuk ke jalur alternatif ini, saya tidak bertemu dengan sepeda motor atau kendaraan satupun. Jadi malam itu di ruas jalan itu saya merasa saya memang betul-betul sendirian ya. Nah, kembali ke poin yang tikungan itu, karena saya penasaran ya, akhirnya kepala saya ini menengok ke sebelah kanan. Nah, di situ sekilas saya memang sempat melihat ya, seperti ada orang yang berdiri ya. Namun perasaan saya ya, itu tingginya itu
tinggi sekali orang tersebut. Karena rasa penasaran yang amat sangat ya, saya akhirnya malah mengerem sepeda motor yang saya kendarai. Kebetulan waktu itu saya menggunakan sepeda motor anak saya ya, sepeda motor jenis Matic, yang kebetulan memang lampu utamanya ini sudah menggunakan LED ya, jadi cukup terang. Namun karena memang posisi sosok tersebut ada di sebelah kanan yang berada di kegelapan rimbunan pohon bambu, akhirnya demi untuk bisa melihat dengan jelas sosok tersebut, saya terpaksa harus memposisikan sepeda motor ini melintang di tengah jalan ya, atau menutup ruas jalan. Karena mungkin sobat horor klasik mengetahui ya bahwa sepeda motor Matic ini memang lampunya ini kan tidak mengikuti gerakan stang ya. Jadi setelah saya berusaha untuk memposisikan sepeda motor dengan harapan lampu motor bisa menyorot ke sosok tersebut, saya sangat terkejut karena tiba-tiba dalam pandangan mata saya ya, itu sosok yang tadinya terlihat di rimbunan pohon bambu tersebut ternyata lenyap begitu saja. Dan mungkin bisa saya katakan itu cukup aneh ya, karena dalam posisi saya mengatur sepeda motor agar lampunya ini bisa menyorot ke rimbunan bambu tersebut, pandangan mata saya ini tidak lepas dari sosok tersebut. Dan jujur ya, memang sosok tersebut ini tidak bisa saya lihat secara lengkap, artinya seperti gambaran raut wajah, jenis kelamin ini saya tidak bisa mendeskripsikan secara jelas ya. Hanya saja itu hanya tampak seperti bayangan manusia yang berdiri dengan posisi kepala yang miring ke kanan ya, seperti itu kurang lebih. Namun ada satu hal memang yang membuat saya bertanya-tanya, seakan-akan posisi sosok tersebut ini tinggi sekali seperti itu. Nah, karena akhirnya memang tidak terlihat apa-apa, ya sudah, saya memutuskan untuk pulang saja. Dan pada akhirnya memang sampai bertemu dengan jalan raya lagi ya, saya betul-betul tidak bertemu dengan satu kendaraan pun di ruas jalan tersebut. Dan alhamdulillah pada malam hari itu saya sampai di rumah tanpa gangguan yang berarti. Nah, beberapa hari kemudian ya, di hari Sabtu kalau saya tidak salah ya, di hari Sabtu siang seperti biasa ya, saya kembali menuju ke peternakan. Dan ketika itu ya, saya ngobrol dengan seseorang yang bernama Pak Nyoto ya, bernama Pak Nyoto. Pak Nyoto ini merupakan seorang peternak yang bisa dikatakan sudah cukup berumur ya. Usia beliau sudah hampir 70 tahun ya. Namun ya sebagaimana umumnya, mohon maaf ya, orang yang memang bertempat tinggal di desa, yang berprofesi sebagai peternak atau petani dan semacamnya, itu memang orang-orang di umur-umur yang bisa dikatakan sudah senja pun masih terlihat cukup gagah, cukup kuat dan sehat tentunya ya. Dan memang itu salah satu poin kekaguman saya kepada beliau. Di usia yang sudah senja, namun beliau ini masih kuat untuk istilahnya ngaret ya, atau memotong rumput untuk makan sapi-sapinya, termasuk memandikan sapi-sapinya ya. Meskipun beliau juga memiliki beberapa pegawai untuk melakukan hal tersebut, namun beliau sering berkata kepada saya bahwa kalau tubuh beliau ini tidak beliau gerakkan, malah beliau ini mudah pegal-pegal seperti itu. Nah, di tengah-tengah obrolan saya ya dengan Pak Nyoto, saya ini pada akhirnya menceritakan bahwa 2 hari yang lalu ketika saya pulang melalui jalur alternatif tersebut, saya sempat
merasakan dan kemudian melihat sosok yang tadi sudah saya ceritakan itu. Nah, ketika itu Pak Nyoto ini menunjukkan ekspresi yang terkejut ya, ekspresi terkejut, dan beliau ini memastikan, bertanya dengan nada memastikan kepada saya, apakah betul malam Jumat kemarin saya benar-benar pulang melalui jalur alternatif tersebut. Nah, waktu itu saya katakan ya bahwa ya saya memang betul melewati jalan tersebut. Dan waktu itu Pak Nyoto ini menggeleng-gelengkan kepala ya, sambil menatap saya dengan pandangan yang campur aduk ya. Saya rasakan seperti pandangan geli, tidak percaya, dan sekaligus semacam pandangan terheran-heran ya. Dan beliau waktu itu bertanya kepada saya, apakah saya ini sadar bahwa ketika malam Jumat saya melewati jalan tersebut, itu adalah malam Jumat Kliwon. Saya lupa ya tanggalnya di bulan ini ya, malam Jumat Kliwon ini kalau tidak salah di tanggal berapa itu, tanggal 10 atau 11 itu ya kemarin itu. Dan ketika itulah saya mendapat cerita ya dari Pak Nyoto bahwa dulu sekali di tahun 80-an ya, ketika jalur alternatif itu jalannya belum sehalus sekarang ya, dan belum seramai sekarang ya. Itu pun saya juga agak geli ya dalam hati. Pak Nyoto mengatakan jalannya belum seramai sekarang, padahal di kondisi tahun 2020 pun kondisi jalan itu juga bisa dikatakan sepi dan gelap ya, apalagi di tahun 80. Saya betul-betul tidak bisa membayangkan, apalagi ditunjang dengan infrastruktur jalan yang pada masa itu menurut Pak Nyoto jalannya itu masih bisa dikatakan jalan mungkin masih berupa tanah ya, atau dengan batu-batu ya, semacam jalan makadam mungkin ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Nyoto ini bercerita ya bahwa di tahun 80 ketika beliau ini memiliki keperluan di kecamatan sebelah ya, yang pada akhirnya memang lebih dekat jika beliau melewati jalur alternatif tersebut. Kebetulan pada saat itu Pak Nyoto ini seorang diri mengendarai sepeda motor Yamaha 70-nya, dan ketika di tengah-tengah perjalanan beliau mendekati tikungan jembatan yang tadi saya maksud ya, dan menurut Pak Nyoto pada masa itu ya, jembatan itu pun juga belum jembatan yang kokoh seperti zaman sekarang ya, itu masih berupa jembatan buatan warga sendiri ya, dengan menggunakan batang-batang pohon yang disusun sedemikian rupa. Nah, ketika itu tepat ketika hendak mendekati tikungan, hujan tiba-tiba turun dengan deras ya. Nah, karena memang Pak Nyoto ini tidak menyimpan jas hujan atau mantel di sepeda motornya, beliau ini bergegas ngiyup atau berteduh ya di sebuah bangunan kayu ya, semacam gubuk yang berada di sebelah kanan menjelang tikungan, atau tempat persis di mana tadi saya ceritakan di awal saya melihat sosok dengan kepala yang miring ke kanan itu. Nah, jadi menurut Pak Nyoto, dulu di situ itu ada satu bangunan seperti gubuk ya, dari kayu yang berdiri, namun entah ya itu bangunan milik siapa, dibangun untuk tujuan apa, memang tidak ada yang tahu. Ya, waktu itu Pak Nyoto hanya berpikir dia bisa mendapatkan tempat untuk ngiyup sejenak atau berteduh sebentar ya di situ. Nah, ketika Pak Nyoto akhirnya mencapai gubuk tersebut, Pak Nyoto ini bergegas ya masuk ke dalam gubuk itu ya. Gubuknya ini terbuka ya, mohon maaf saya lupa menggambarkan. Jadi semacam warung-warung zaman dulu yang tidak memiliki pintu ya, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin kalau sobat horor klasik bisa membayangkan ya, warung-warung makan zaman dulu itu kan sebagian dindingnya ya, terutama yang bagian depan itu kan
bisa dibuka ya dengan didorong ke atas seperti itu. Nah, itu kondisinya kurang lebih seperti itu. Jadi di bagian kiri dan kanan ini ada pintu yang ya bolong begitu saja, tidak memiliki daun pintu, dan di bagian depannya itu atau di antara kedua pintu itu ada sebuah tempat terbukanya juga ya, mohon maaf, ruang terbuka, bukan ruang ya, tapi sisi yang terbuka juga, seperti jendela namun tidak ada daun jendelanya, kurang lebih seperti itu. Di dalam itu ada sebuah kursi panjang ya, dan Pak Nyoto ya tenang saja duduk di situ, dan sambil menunggu hujan reda ya, beliau ini menghisap rokoknya. Dan kondisi jalanan ya memang sangat sepi sekali, tidak ada orang atau kendaraan yang lewat ya, karena memang di samping pada tahun-tahun itu ya memang bisa dikatakan di wilayah tersebut ini masih jarang ya orang yang memiliki sepeda motor. Dan memang awalnya ya tidak ada rasa takut sedikit pun dari Pak Nyoto ini, karena memang di samping beliau ya merupakan warga yang bisa dikatakan bertempat tinggal tidak terlalu jauh ya dari titik itu. Beliau juga sudah cukup sering melintasi ruas jalan itu. Dan ketika itu ya Pak Nyoto ini merasa ya bahwa di belakang beliau ini ada satu sosok yang seperti mengawasi ya, atau melihat beliau. Nah, berulang kali ya Pak Nyoto ini menoleh ke belakang, namun beliau ini tidak melihat apa-apa ya, hingga akhirnya ketika hujan sudah reda dan Pak Nyoto ini bergegas keluar dari gubuk tersebut untuk meneruskan perjalanan. Kebetulan posisi motor Pak Nyoto ini diparkir menghadap ke gubuk tersebut ya. Dan tepat ketika Pak Nyoto ini menstarter motornya dan lampu depannya ikut menyala, Pak Nyoto ini terkejut karena di dalam gubuk tersebut, gubuk yang tadinya dia gunakan untuk berteduh, itu ada sosok yang sama persis dengan yang saya lihat beberapa hari yang lalu. Nah, sontak ketika itu ya Pak Nyoto ini ya istilahnya ngewel ya kalau bahasa Jawa, atau gemetaran ya, dan beliau ini akhirnya bergegas ya memutar gas motornya kencang-kencang, dan beliau ini akhirnya bergerak pulang, tidak jadi ya meneruskan perjalanannya ke kecamatan sebelah. Nah, waktu itu Pak Nyoto bercerita ya, sepanjang perjalanan ya, itu akhirnya hujan ini turun kembali, namun Pak Nyoto ini sudah tidak peduli ya. Beliau terus saja menggas sepeda motornya untuk segera sampai ke rumah. Dan akhirnya Pak Nyoto ini mengalami demam selama 3 hari ya. Dan akhirnya memang Pak Nyoto sendiri memiliki rasa sedikit kapok ya. Apalagi ketika Pak Nyoto tahu bahwa malam itu ternyata merupakan malam Jumat Kliwon, seperti itu. Nah, di samping cerita dari Pak Nyoto ini juga bercerita kepada saya bahwa ada salah satu tetangganya ya yang bernama Pak Yitno ya, yang berprofesi sebagai salah seorang aparat kepolisian. Kejadian yang dialami oleh Pak Yitno ini terjadi pada era tahun 90-an ya. Waktu itu memang jalur itu akhirnya sudah sedikit diperhatikan ya oleh pemerintah dengan cara dilakukan penggantian jembatan dengan kerangka beton dan pengaspalan jalan. Meskipun pada saat itu ya belum selebar tahun sekarang ya, namun setidaknya di jalan itu jalan sudah halus dan jembatan juga sudah diganti dengan jembatan yang kokoh. Ketika itu jalan tersebut memang bisa ya dilalui oleh satu truk sedang ya, atau truk engkel ya kalau di sini menyebutnya. Namun memang tidak bisa digunakan untuk papasan. Nah,
Karena waktu itu ya ada salah satu kantor, saya lupa ya, entah kantor kecamatan atau kelurahan ya, yang sedang melakukan pembangunan. Dan memang karena truk tanah yang mengangkut pasir yang digunakan untuk pembangunan itu lebih ringkas atau lebih dekat untuk melewati jalur tersebut, Pak Yetno ini oleh komandannya ya ditugaskan untuk mengawal truk-truk tersebut ya, istilahnya untuk membuka jalan. Karena sebagaimana yang tadi saya sebutkan, jalur itu memang tidak bisa digunakan untuk berpapasan. Nah, singkat cerita, pada suatu hari ya, ketika Pak Yetno sedang melakukan pengawalan truk pasir ya, dan itu sudah terjadi untuk kesekian kalinya ya Pak Yetno melakukan pengawalan ini. Ketika di tikungan menjelang jembatan yang tadi saya sebutkan, Pak Yetno yang waktu itu menggunakan sepeda motor ya, itu terkejut karena di kondisi jalan yang menurun dan menikung itu, truk yang berjalan di belakangnya ini menekan klakson dengan keras dan berulang kali ya. Itu kejadian masih siang hari ya. Nah, Pak Yetno yang terkejut ya, ini beliau melirik ke spion, dan ternyata dari spion sepeda motornya ini beliau melihat bahwa truk yang beliau kawal ini meluncur dengan sangat deras menuju ke arahnya. Nah, segera saja Pak Yetno ya dalam kondisi jalan yang menurun dan menikung ini menambah kecepatan sepeda motornya untuk menghindari ditubruk oleh truk yang berada di belakangnya itu. Dan ternyata benar saja, truk yang seharusnya berbelok ke kiri atau memasuki tikungan kiri itu justru malah berjalan lurus hingga kemudian menerjang ya beberapa pepohonan kecil ya, bukan pepohonan besar namun pepohonan kecil, dan akhirnya truk tersebut masuk ke dalam sungai. Nah, ketika itu Pak Yetno ini bertanya kepada sopir truk ya yang sempat melompat dari truknya, apa yang terjadi? Dan ternyata sopir truk ini mengatakan bahwa sesaat ketika hendak memasuki tikungan, kemudi atau setir dari truknya ini tidak bisa dibelokkan. Nah, waktu itu Pak Yetno ya, karena memang seorang aparat negara yang istilahnya lebih banyak berpikir logis ya, mengatakan bahwa mungkin memang truk yang si sopir kendarai ini ada masalah teknis seperti itu. Nah, singkat cerita, permasalahan itu sudah selesai ya, dan di tahun kurang lebih 95 atau 96, Pak Yetno yang saat itu ya sebagai seorang aparat yang kebetulan menjabat menjadi babin ya, kalau saya tidak salah istilahnya babin itu, sedang melakukan semacam penyuluhan ya di kecamatan yang harus melewati jalur itu dan melewati jembatan atau sungai yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam perjalanan pulang ya, yang memang sudah malam hari, Pak Yetno yang saat itu mengendarai sepeda motor seorang diri ini, setelah melewati tikungan, ternyata mengalami hal yang sama persis sebagaimana yang dialami oleh supir truk yang pernah beliau kawal. Jadi ini dalam posisi beliau akan pulang ya. Jadi gambarannya, setelah melintasi jembatan, beliau melewati tikungan ke kiri, kemudian bertemu dengan jalan tanjakan, dan kemudian tepat di depannya merupakan rimbunan pohon bambu yang tadi saya ceritakan ya, yang ada sosok yang sempat saya lihat dan Pak Nyoto lihat itu. Kemudian jalan itu akan berbelok ke arah kanan atau menikung ke kanan dengan posisi yang menanjak juga. Nah, Pak Yetno ketika itu setelah melewati jembatan dan sudah melewati tikungan pertama ya yang berbelok ke kiri, tepat ketika sepeda motor beliau ini menghadap ke arah rimbunan
pohon bambu yang awalnya dulu menurut Pak Nyoto ada bangunan. Sepeda motor Pak Yetno ini tiba-tiba tidak bisa dikendalikan, setang tidak bisa dibelokkan, gas pun juga tidak bisa ditutup. Jadi sepeda motor Pak Yetno ini berjalan semaunya sendiri ya, dan hanya mau bergerak betul-betul lurus menuju ke rimbunan bambu di mana saya dan Pak Nyoto ini melihat penampakan. Nah, karena Pak Yetno ini merasa bahwa dia sudah tidak bisa mengendalikan sepeda motornya, akhirnya Pak Yetno ini melompat dari atas sepeda motornya. Dan Pak Yetno ini menyaksikan sendiri ya, sepeda motornya ini terus berjalan lurus hingga pada akhirnya sepeda motor Pak Yetno ini menyangkut di antara atau di sela-sela pohon bambu yang memang cukup lebat dan tinggi ya di situ. Dan anehnya memang sepeda motor Pak Yetno ini tidak jatuh sama sekali, tetap dalam kondisi berdiri, dan akhirnya terhenti dengan posisi berdiri pula karena memang ban depan sampai dengan entah ya sampai dengan bagian mana itu memang betul-betul tercepit di antara pohonan bambu. Nah, itu tadi ya satu hal yang pada akhirnya membuat Pak Yetno ini yang awalnya mengkait-kaitkan segala sesuatunya ini dengan hal-hal teknis, akhirnya menjadi sedikit percaya bahwa memang tikungan tersebut bukan merupakan tikungan biasa ya. Nah, sampai sekarang pun memang tidak ada ya yang mengetahui apa itu sebetulnya sosok yang menampakkan diri di rimbunan bambu itu. Namun ketika di tahun 2018-an ya, beberapa ratus meter menjelang rimbunan bambu tersebut, ada pembukaan lahan yang digunakan untuk area perumahan. Dan memang ya sebetulnya di beberapa minggu ini ketika saya melintasi jalan tersebut, sebetulnya memang area menjelang tikungan itu kurang lebih 200 meter ya menjelang tikungan tersebut itu sebetulnya areanya memang cukup terang ya, karena ada penerangan dari perumahan baru itu. Namun ya hanya di titik itu saja, setelah melewati komplek perumahan itu ya jalannya kembali gelap tanpa penerangan sama sekali. Dan rupanya ada satu cerita yang cukup memilukan, namun tidak bisa atau kurang bisa ya diterima oleh nalar beberapa orang yang berkaitan dengan cerita tersebut. Jadi di proses pembangunan perumahan yang saya ceritakan ini di tahun 2018-an ya, itu banyak sekali ya untuk warga-warga sekitar, yang saya maksud sekitar ini ya tidak dekat-dekat sekali ya, yang berjarak beberapa kilo dari lokasi perumahan dibuka ini, yang akhirnya melamar pekerjaan ya untuk menjadi kulinya ya, entah kuli angkut atau kuli panggul atau tukang aduk semen dan semacamnya seperti itu. Dan pada saat itu ada salah satu remaja ya yang sudah lulus SMA, dan dia ini ceritanya ikut bergabung menjadi buruh ya di perumahan baru ini. Dan entah ya, yang orang-orang tahu ya dan teman-temannya tahu, anak ini tidak memiliki permasalahan apapun ya, karena anaknya juga periang, rajin mengaji, rajin sholat juga. Namun pada satu sore ya menjelang jam pulang kerja, teman-teman dan mandor bangunan ini agak bingung ya, kok anak yang satu ini tidak terlihat. Dan percaya tidak percaya ya, ketika salah satu teman kerjanya yang kebetulan bertempat tinggal di daerah seberang sungai, atau ketika pulang dia harus melewati jembatan itu, dia dikejutkan oleh sosok anak salah satu teman kerjanya ini yang sudah
tergantung di rerimbunan pohon bambu itu. Jadi rupanya anak tersebut diindikasikan bunuh diri ya, dengan seutas tali di rerimbunan bambu itu. Dan ketika ditemukan, posisi kepala anak tersebut miring ke kanan, atau kalau bahasa orang-orang sini tengkleng ya, tengkleng ke arah kanan seperti itu. Dan temuan itu tentu saja menggegerkan ya. Namun oleh pihak aparat kepolisian pun, karena memang tidak ada unsur-unsur penganiayaan, ya dianggap memang kematiannya ini adalah kematian bunuh diri. Meskipun hal tersebut tidak bisa memang diterima oleh keluarga maupun oleh orang-orang yang sangat mengenal anak tersebut, karena memang di samping anak tersebut memang periang dan memang tidak terlalu istilahnya kehidupannya ya monoton, begitu-begitu saja, tidak memiliki terlalu banyak teman, dan sepertinya merupakan hal yang tidak masuk akal bila akhirnya dia harus mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Namun ya wallahu alam ya, ini memang semuanya merupakan misteri. Namun apa yang saya ceritakan ini merupakan kisah nyata yang alhamdulillahnya saya sendiri juga ikut sempat merasakan sensasinya ketika melewati ruas jalan tersebut. Nah, terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah berkenan untuk mendengarkan cerita saya. Di edisi-edisi selanjutnya saya mungkin akan segera mengupload ya cerita-cerita yang sebetulnya sudah saya rekod sejak lama dan sudah siap untuk diupload. Hanya saja sekali lagi mohon maaf ya, karena memang ada kesibukan yang sedang atau cukup membuat saya sedikit kerepotan ketika harus melakukan upload ataupun merespon komentar-komentar dari sobat horor klasik sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.